Setiap kali aku bikin konten-konten tips rumah tangga, hubungan pernikahan, selalu ada yang tanya, gimana kalau pasanganku NPD? Aku nggak tahu ini sejak kapan, tapi semakin kesini semakin banyak orang yang merasa dan mengklaim bahwa pasangannya NPD. Tentu saja memang ada orang-orang dengan narcissistic personality disorder itu. Tetapi sepertinya perlu ada beberapa hal yang diluruskan, sehingga di video ini aku mau jelasin, kalian tonton sampai akhir. Untuk menentukan apakah pasangan kita NPD atau enggak semudah mencocokkan ciri-ciri yang tertulis di internet dengan perilaku pasangan kita. Sejauh yang aku ingat, kalau kalian scroll kontenku sampai bawah sekalipun, aku nggak pernah sekalipun bikin konten ciri-ciri NPD atau gejala kalau kamu NPD. Karena ciri-ciri NPD yang ditulis, biasanya itu pun juga bisa masuk ke orang-orang yang nggak NPD juga. Contohnya, salah satu ciri NPD biasanya ditulis adalah selalu merasa dirinya benar. Nah, kalau sudah, kita telan mentah-mentah tuh ciri-ciri NPD dari internet. Kemudian ketika kita berkonflik dengan pasangan, ada adu argumen, adu pendapat, kemudian pasangan kita mau ngejelasin nih, mau menjelaskan sudut pandang dia. Nah, ketika dia menjelaskan, kita menganggap bahwa, oh kamu nge-defense ya, oh kamu menganggap diri kamu benar ya, oke fine, fix berarti kamu NPD. Contoh salah kaprah yang lain. Tertulis di situ ciri-ciri NPD adalah egois, selalu mementingkan diri sendiri, selalu menganggap dirinya itu pusat dunia dan fokusnya itu hanya pada diri sendiri. Nah, suatu hari kita sakit dan minta diantar ke rumah sakit. Ternyata si pasangan kita ini nggak nungguin, dia cuma ngedrop aja. Terus dia ngeluyur pergi dan main badminton sama teman-temannya. Nah, kalau kita mengartikan mentah-mentah tulisan tadi, oh iya egois, selalu mementingkan dirinya saja, nggak pernah peduli sama orang lain, maka kita akan langsung dengan mudah, iya ini pasti NPD pasangan aku. Padahal belum tentu NPD tuh si pasangan. Kalau cuma lihat perilaku luar, maka akan iya kecentang, egois iya gitu. Tapi belum tentu NPD. Kita perlu lihat dulu, apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia rasakan. Di situ aja ada beberapa poin masalah komunikasi, ya kan. Kemudian masalah bagaimana konsep memperlakukan orang sakit, dan itu dipengaruhi dari keluarga asal biasanya. Aku pernah loh menemui orang yang merasa bahwa kalau orang sakit itu tidak perlu ditemenin di rumah sakit, ya kan. Dan dia nggak bermaksud jahat gitu, paham nggak? Dia hanya merefer pada pengalamannya di keluarga, itu semuanya kalau sakit ya berangkat sendiri-sendiri, mondok sendiri-sendiri dan nggak ada yang nemenin. Jadi buat dia itu hal baru gitu, informasi baru. Mungkin buat kita ya secara umum sih tahu ya kalau keluarga sakit tuh ditemenin, dianterin, dijenguk, dirawat gitu. Tapi kalau memang seumur hidup dia tinggal di keluarga yang tidak seperti itu, ya mau gimana? Dan belum tentu itu artinya dia NPD. Bisa aja emang nggak tahu aja sih. Jadi poin pertama adalah jangan terlalu yakin dan langsung menjudge atau mendiagnosis pasangan kita itu NPD. Karena nggak segampang itu untuk menegakkan diagnosis. Iya, kalau menduga-duga atau hanya suspek aja sih boleh ya. Tapi kalau kita sampai meyakini 100% dan kemudian memberikan label itu ke pasangan, menurutku itu bukanlah hal yang bijak. Terus yang kedua, jangan terlalu anti lah sama istilah yang namanya narsistik. Karena sebetulnya manusia, kita itu membutuhkan kadar narsistik yang pas dan sesuai untuk kita bisa berkembang dan memaksimalkan potensi. Nah, istilah NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu ketika kadar narsistiknya udah berlebihan sampai justru mengganggu keseharian dan relasi. Tapi bukan berarti fitur-fitur dari kepribadian narsistik itu sama sekali kita nggak punya. Enggak, justru malah kita kadang-kadang punya dan itu hal yang baik kok. Jadi jangan terlalu judgmental juga ya dengan istilah narsistik tuh pasti dia buruk, pasti dia tukang selingkuh, pasti dia monster, nggak kayak gitu kok. Lalu yang ketiga, gimana kalau ternyata pasangan kita betul-betul NPD? Di sini aku akan menyarankan untuk kalian secara pribadi pergi ke profesional, mengkonsultasikan hal ini. Ya. Banyak sekali juga yang bertanya di komen atau DM, gimana kalau pasanganku NPD, apakah aku harus lanjut atau cerai? Aku rasa pertimbangan untuk lanjut atau bercerai itu memerlukan diskusi dan pemikiran yang sangat panjang. Jadi tidak mungkin dan tidak bijaksana sekali apabila aku memberikan saran yang aku nggak tahu menahu
hidup kalian dan nggak tahu beneran NPD atau enggak pasangannya, tiba-tiba aku memberikan saran untuk ya tetap lanjut lah atau ya cerai aja lah gitu ya. Jadi silahkan tolong diri kalian dulu, karena kalau memang kalian adalah korban dari NPD, itu dampaknya ke mental biasanya luar biasa banget damage-nya. Supaya ketika kalian memutuskan aku mau lanjut, kalian tahu harus berbuat apa supaya mentalku tetap dalam kondisi yang baik. Dan juga kalau memang mau berpisah atau bercerai, persiapan apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalkan rasa sakit yang kalian alami. Karena bagaimanapun meskipun itu pelaku abuse ke kalian, tetapi perceraian atau perpisahan itu sesuatu yang tetap menyakitkan. Kalau menurut kalian gimana nih tanggapannya soal pendapat aku ini? Setuju atau enggak? Dan gimana sih pengalaman kalian terkait dengan NPD ini? Komen ya!